Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa bertemu kembali dengan para pemirsa. Ya, sebagaimana yang sudah saya janjikan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu kajian tentang serial Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan bahwa Ramadan syahrun lit-tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan untuk mendidik. Ramadan itu adalah bulan untuk berlatih. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan Ramadan adalah sebagai syahrut tarbiyah, bulan untuk mendidik? Apa yang dididik? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Sesungguhnya Ramadan itu dari kalimat Ramadha yarmidu Ramadan atau Ramadha, yang artinya adalah membakar. Yang dimaksudkan membakar di sini adalah apa? Yang dimaksudkan membakar di sini adalah membakar syahwat nafsu yang kita miliki. Manusia mempunyai nafsu, di mana nafsu itu cenderung mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Maka nafsu itu dengan dibakar, nafsu akan menjadi lemah, dan lemahnya nafsu itu mampu untuk kita kendalikan. Dan dalam Ramadan ini dalam rangka untuk membakar nafsu yang kita miliki, agar supaya apa? Agar supaya kita mampu untuk mengendalikan nafsu tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa nafsu itu bagaikan kuda liar. Bukan susu kuda liar, tapi kuda liar. Bagaimana kita mampu bisa mengendalikan kuda liar tersebut kalau tidak ada sebuah pelatihan? Kalau tidak terlatih kuda itu, ketika saat kita mau mengendalikan ke arah lurus, maka bisa jadi dia mokong. Kita kepingin mengendalikan ke arah kanan, bisa jadi malah dia balik ke kiri. Itulah watak daripada kuda liar. Begitu juga nafsu. Mungkin hati nurani kita menginginkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, namun karena pengaruh nafsu, bisa jadi yang mestinya kita harus melakukan kebaikan, malah justru kita belokkan untuk menuju ke arah yang buruk. Pengaruh nafsu terhadap diri kita, terhadap perilaku kita, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, agar supaya nafsu tidak menjadi liar, maka salah satu sarana untuk menjadikan nafsu itu tidak liar adalah dengan berpuasa. Keliaran nafsu itu disebabkan karena mungkin barangkali makanan-makanan yang kita makan itu juga adalah merupakan sarana untuk menjadikan liarnya nafsu. Allah mensyariatkan kita untuk berpuasa agar supaya apa? Agar supaya yang liar itu tidak menjadi menjadi buas begitu saja, atau menjadi lepas begitu saja. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah mengatakan, Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Sesungguhnya syaitan
itu berjalan di dalam diri anak Adam itu lewat aliran darah. Fadayyiku majariyahu bilja, maka persempitlah gerakan setan yang mempengaruhi nafsi kita itu, persempit fadayyiku majariyahu, maka persempit jalannya masuknya setan yang mempengaruhi nafsu biljui dengan rasa lapar. Ini hadis muttafaq alaih. Maka puasa itu adalah imsakun anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa itu adalah imsak, mencegah dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, yaitu berupa makan dan minum, serta bergaul dengan istri, min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai kepada terbenamnya matahari. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa itu adalah mencegah untuk makan. Karena makan itu adalah salah satu sarana setan dan nafsu masuk di dalamnya untuk menggerakkan sesuatu yang tidak baik. Maka persempit jalannya itu dengan rasa lapar. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih rasa lapar kita dari mulai fajar sampai kepada ghurubis syams, terbenamnya matahari. Ini adalah sebuah latihan kita untuk mampu supaya nafsu yang kita miliki yang itu sifatnya liar menjadi terkendali. Nah, ketika nafsu itu menjadi terkendali, maka nafsu itu akan mengikuti apa yang menjadi kata hati. Apa yang menjadi kata hati, di mana kata hati itu selalu mengajak kepada kebaikan-kebaikan, sehingga kemudian nafsu itu bukan menjadi liar lagi, tetapi menjadi nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau nafsu kita ini sudah menjadi nafsu yang mutmainnah, menjadi nafsu yang tenang untuk diajak melakukan kebaikan-kebaikan, maka disinilah letak kesempurnaan iman seseorang. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna imannya seseorang sehingga nafsunya itu bisa mengikuti apa yang menjadi syariatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa di samping adalah merupakan sarana untuk mendidik nafsu kita, juga puasa adalah merupakan sarana untuk mendidik kesabaran kita. Ya. Kenapa dikatakan kesabaran? Karena kebiasaan keinginan manusia atau kita-kita semuanya ini sudah barang tentu kepengen makan di siang hari. Tidak terbatasi oleh tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi di sini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, menahan makan, menahan minum, menahan kumpul dengan istri dari mulai fajar sampai kepada terbenamnya matahari. Ini adalah bentuk daripada latihan kita untuk menuju kesabaran. Karena apa? Karena sabar itu adalah nisfuddin, atau sabar itu adalah nisful iman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyati, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Hilyah, yang beliau mengatakan as-sabru nisful iman.
sabar itu adalah separuh daripada agama. Dan juga diriwayatkan Imam Khatib di dalam kitab Tarikh yang semuanya semua hadis itu adalah lewat riwayat Ibnu Mas'ud. Beliau pun juga mengatakan hal yang sama. As-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Ya. Dan itu pun juga diperkuat lagi bahwa as-saumu nisfus sabr. Hadis yang lain, hadis Tirmidzi ini. Hadis Tirmidzi yaitu riwayat dari Imam Tirmidzi ya, dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia juga mengatakan as-sabru as-saumu nisfus sabr. Kalau tadi as-sabru nisful iman, ya, bahwa kesabaran itu adalah bagian daripada iman. Lah, sedangkan puasa itu adalah nisfus sabr. Puasa itu sendiri adalah separuh daripada kesabaran. Jadi dengan demikian bahwa dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa as-saumu itu adalah rubu' minal iman. Puasa itu adalah seperempat daripada iman. Nah, dari hadis yang saya sampaikan tadi, ya, menunjukkan bahwa kita kembali lagi, puasa itu mendidik kita, mendidik nafsu kita agar supaya kita itu menjadi sabar. Karena kesabaran adalah bagian dari separuh agama. Dari agama itu ada dua, ya, ad-dinu nisfan. Ya, nisfun lisabri wa nisfun lisyukri. Agama itu ada dua, ya. Yang ada dua setengah, tahu bagaimana kalau mengartikannya. Nisfun lisabri, separuh untuk sabar. Nisfun lisyukri, separuhnya adalah untuk syukur. Karena hidup itu ada dua macam. Kalau tidak berkelimpahan dan berkekurangan. Kalau yang berkelimpahan, bagaimana orang itu bisa bersyukur? Kalau berkekurangan, bagaimana orang itu bisa bersabar? Ketika seseorang mampu untuk mensyukuri dan menyabari, maka itulah sebenarnya agama. Itulah sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit ini semoga bisa memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.